Gimana ceritanya ponsel yang bisa dibilang paling canggih di dunia pada masanya lenyap begitu saja? Yuk kita bedah misteri teknologi yang satu ini. Oke, kita mulai dari sini ya, dari sebuah paradoks yang jujur aja nggak masuk akal. Gimana bisa sebuah produk yang fiturnya jauh-jauh lebih unggul, malah kalah telak di pasaran? Nah, untuk bisa paham kenapa mereka kalah, kita harus ngerti dulu seberapa gila sih kecanggihan ponsel-ponsel Jepang ini. Mereka bahkan punya nama khusus loh, Garake. Ini serius. Bertahun-tahun sebelum kita semua kenal fitur-fitur ini, pengguna di Jepang itu udah biasa banget memakainya. Coba deh bayangin, di tahun 2005-an, kita di sini mungkin masih heboh sama nada dering polifonik, mereka udah bisa nonton TV atau bayar belanjaan di kasir cuma dengan sekali tap ponsel. Keren banget kan? Jadi, kalau kita adu langsung nih head-to-head antara Garake lawan iPhone generasi pertama di tahun 2007, wah Garake menang telak. Jauh banget. Secara spek dan teknologi, ponsel Jepang ini superior abis. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau bukan soal teknologi, lalu apa dong masalahnya? Ternyata jawabannya itu bukan soal apa yang ada di dalam ponselnya, tapi soal arah, soal filosofi di balik pembuatannya. Jadi ini bukan sekedar perang antar gadget ya, ini adalah perang antara dua cara berpikir yang benar-benar bertolak belakang. Coba bayangkan, Garake ini seperti pisau lipat Swiss yang super canggih. Semua alatnya udah ada di situ, udah lengkap, dan setiap alat punya fungsi spesifik yang udah ditentukan dari pabriknya. Sempurna banget buat tugas-tugas tertentu, tapi ya udah gitu aja, nggak bisa diutak-atik atau ditambahin lagi. Nah, sekarang kita lihat smartphone. Kalau smartphone ini kebalikannya, dia datang seperti sebuah kotak kosong, sebuah kanvas. Potensinya justru nggak ditentukan oleh pembuatnya, tapi oleh para developer dan kita semua sebagai penggunanya. Mau jadi apa kotak ini? Ya terserah kita yang ngisi. Kutipan ini benar-benar ngena ya. Yang satu, Garake, adalah puncak kesempurnaan, sebuah titik akhir. Sementara yang satunya lagi, smartphone, justru cuma sebuah titik awal dari sebuah evolusi yang nggak ada habisnya. Perbedaan cara pandang ini bukan cuma sekedar teori loh, ini yang kemudian memicu perang besar-besaran untuk menguasai masa depan dunia mobile. Begini nih struktur kekuasaan di dunianya Garake. Di puncak piramida ada operator seluler. Mereka lah rajanya. Mereka yang nentuin segalanya. Produsen ponsel cuma ngikutin perintah. Pengembang aplikasi cuma bisa numpang di toko resmi milik operator. Pengguna ya tinggal terima jadi. Benar-benar sebuah taman bermain yang temboknya tinggi banget. Lalu datanglah model smartphone dan boom, piramida itu dijungkir balikan. Tiba-tiba pusat dunianya bukan lagi operator, tapi sistem operasi, iOS atau Android. OS inilah yang jadi jembatan langsung antara developer dan pengguna. Terus operator gimana? Peran mereka dikebiri, cuma jadi tukang pipa penyedia koneksi internet. Kondisi ini jelas bikin para operator di Jepang pusing tujuh keliling. Mereka dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Hancurkan kerajaan bisnis mereka yang super profitable demi ikut arus baru yang serba nggak pasti, atau tutup mata dan berharap badai ini segera berlalu. Dan ya, kita tahu apa yang mereka pilih. Mereka nggak bisa bilang iya, melindungi benteng kekuasaan yang sudah ada jadi prioritas utama. Jauh lebih penting daripada mencoba merangkul masa depan yang penuh ketidakpastian. Keputusan untuk bertahan ini, ironisnya, justru jadi awal dari akhir mereka. Mereka terjebak oleh kesempurnaan yang telah mereka ciptakan sendiri. Kenapa bisa dibilang terlalu sempurna? Soalnya Garake itu benar-benar produk yang dibuat khusus untuk orang Jepang. Semua fiturnya pas banget sama budaya mereka. Mulai dari kemudahan dipakai sambil berdiri di kereta yang penuh sesak, fitur peringatan bencana, sampai etiket-etiket digital yang khas Jepang. Ini sebuah mahakarya, tapi mahakarya untuk satu pasar saja. Tapi disinilah letak jebakannya. Karena terlalu fokus untuk jadi yang terbaik di kandang sendiri, mereka jadi nggak sadar kalau di luar sana, dunia lagi bergerak ke arah yang sama sekali berbeda. Mereka terisolasi dari standar global yang baru terbentuk. Ibaratnya seperti dinosaurus deh. Mereka berevolusi jadi makhluk raksasa yang super kuat, penguasa di lingkungannya. Tapi justru karena ukurannya yang super besar dan terlalu terspesialisasi itulah, mereka nggak bisa beradaptasi waktu iklim dunianya tiba-tiba berubah. Mereka masuk ke jalan buntu evolusi. Oke, ceritanya memang tragis, tapi dari setiap kegagalan besar, pasti ada pelajaran yang sangat berharga. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari kisah Garake ini untuk inovasi zaman sekarang? Setidaknya ada 3 pelajaran penting dari hantu Garake ini. Pertama,
keterbukaan ternyata bisa mengalahkan kesempurnaan yang terkontrol. Kedua, sebuah ekosistem yang sehat, dalam hal ini para developer aplikasi, ternyata jauh lebih berharga daripada sekedar hardware canggih. Dan yang ketiga, yang paling penting, kemampuan beradaptasi itu jauh lebih kuat daripada dominasi yang kamu miliki saat ini. Intinya apa? Intinya adalah masa depan itu jarang banget cuma sekedar versi lebih baik dari hari ini. Inovasi sejati itu kadang butuh keberanian buat membunuh produk sukses kita sendiri sebelum orang lain yang melakukannya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Coba deh kita pikir-pikir, teknologi sempurna apa sih yang kita pakai setiap hari sekarang yang saking nyamannya, mungkin malah bikin kita buta dan nggak bisa melihat kotak kosong berikutnya yang siap mengubah dunia.